Terima kasih Ibu-Ibu atas diskusi kelompoknya yang tadi sudah melihat lembar cerita 1B di buku yang ada di buku pintar ya, halaman 55. Di situ apa yang harus saya lakukan. Nah, di situ dalam buku pintar di situ adalah keterangan Ibu Lili dan Pak Rusli ya. Dari hasil diskusi kelompok Ibu-Ibu yang telah didiskusikan tadi ya, kita dapat menyimpulkan bahwasanya untuk mengendalikan pengeluaran itu harus dilakukan bersama oleh seluruh anggota keluarga. Kenapa, Bu? Karena apabila tidak dilakukan bersama anggota keluarga, jadi apa yang telah direncanakan bersama tidak akan tercapai. Berarti, Bu ya, Ibu, Bapak dan seluruh anggota keluarga harus secara disiplin ya, Bu ya, untuk bersama menerapkan supaya pengendalian pengeluaran keuangan di keluarga Ibu bisa tercapai, Bu ya. Gimana Bu? Kira-kira sudah paham kan? Alhamdulillah. Baik Bu, selanjutnya ini masih terkait dengan cerita 1B Bu ya. Nah, kita mencoba untuk nonton film dulu Bu ya, sebentar. Saya coba akan putarkan filmnya Bu ya. Maaf Bu, ada kendala sedikit jadi filmnya tidak bisa diputar. Tapi jangan takut Bu, di sini kita bisa menggunakan buku pintar Bu ya. Coba Ibu buka buku pintarnya halaman 51 Bu ya. Halaman 51 film 1B tentang pengeluaran harus dikendalikan. Oke Bu. Baik. Ibu bisa baca di situ bersama kelompok yang lain Bu ya, atau bisa secara bergantian Bu membacanya. Di situ ada Ibu Lili dan Pak Rusli. Coba disimak Bu ya sambil dibaca Bu ya. Oke. Sudah dibaca Bu? Ya, baik Bu. Apabila sudah dibaca bersama anggota kelompoknya, baik Bu. Kita akan diskusikan kembali Bu film 1B tersebut ya. Bagaimana keluarga Ibu Lili mengatasi masalah keuangan di dalam keluarganya Bu. Nah, jadi gini Bu, penting, itu artinya sangat penting Bu ya, mengendalikan pengeluaran berdasarkan dengan pendapatan Bu ya. Oke, supaya apa Bu? Supaya pengeluaran dan pendapatan itu berimbang. Kenapa? Besar pasak daripada tiang ya, pengeluarannya banyak tapi pemasukannya sedikit. Itu artinya nanti akan mengakibatkan nombok ya. Nah, dari mana nombok nanti? Maka nanti akan berhutang. Nah, jadi jangan sampai ibu-ibu berhutang Bu ya. Nah, di sini ada dua cara Bu untuk mengendalikan pengeluaran ya. Ada berapa cara Bu? Oke, dua Bu ya. Yang pertama dengan sistem amplop Bu. Nah, sistem amplop dengan cara, nah Ibu pertama mengumpulkan amplop kosong terlebih dulu. Nah, kemudian disesuaikan jumlah amplopnya dengan jenis pengeluaran Ibu atau sesuai dengan kebutuhan Ibu dan keluarga. Kemudian ditulis di amplop tersebut jenis pengeluaran, misalnya untuk bayar listrik, untuk uang jajan anak, untuk keperluan dapur dan sebagainya Bu ya. Nah, ditulis. Kemudian setelah ditulis dianggarkan Bu uang pendapatannya Bu. Misal untuk bayar listrik berapa, uang jajan anak berapa. Jadi sudah dianggarkan masing-masing baru dimasukkan ke dalam amplop. Nah, untuk sistem amplop ini Bu, jadi apa yang sudah dianggarkan masing-masing amplop tidak bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain Bu ya. Paham ya? Oke. Selanjutnya ini Bu, kita dengan cara yang kedua yaitu sistem catatan kas harian dengan cara mencatat seluruh pengeluaran dan disesuaikan dengan pendapatan Bu ya. Kemudian mengecek saldonya ya secara berkala. Coba disimak Bu, lihat di sini Bu ya. Di sini adalah contoh catatan kas harian. Di sini ada contoh catatan kas harian selama 1 minggu dari tanggal 3 Februari sampai 7 Februari. Di sini Bu lihat ada keterangan pendapatan, pengeluaran dan sisa. Nah, keterangan di sini Bu, yang pertama adalah untuk hari pertama. Di sini menggunakan upah Ibu. Nah, upah Ibu di sini sebesar 15.000 Bu ya. Kemudian pengeluarannya adalah untuk masak, untuk tabungan Dewi. Nah, kemudian untuk masak di sini sebesar 10.000, tabungan Dewi 15.000, pendapatan Ibu 15.000 dikurangi 5.000. Nah, itu artinya sisa pendapatan pada hari ini atau tanggal 3 Februari adalah kosong. Begitu juga dengan hari selanjutnya Bu, tanggal 4 Februari upah Bapak pendapatannya 30.000 Bu ya.
Kemudian pengeluarannya untuk uang jajan Dewi, jajan Agus, pulsa telepon, arisan, PKK dan memasak. Nah, semuanya dijumlahkan 28.500, 27.500, 25.500, 15.000 dan terakhir habis. Nah, jadi manfaat dari catatan kas harian ini Bu, Ibu bisa mengetahui Bu. Jadi pendapatan Ibu berapa, pengeluaran Ibu berapa. Jadi nanti di hari-hari selanjutnya Ibu bisa mengetahui, oh berarti kalau pendapatan sekian, kalau pengeluaran sekian, uangnya cukup atau tidak. Jadi Ibu bisa mengetahui Bu ya ke depannya. Baik. Nah, semoga apa yang telah kita diskusikan pada hari ini bisa diterapkan di rumah Bu ya. Dipraktikkan bersama anggota keluarga di rumah Bu ya. Paham Bu ya? Oke, baik. Terima kasih Bu. Kita beralih ke langkah selanjutnya.